Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita termasuk negara dengan jumlah muslim yang tertinggi di dunia. Kita sudah maklum itu. Tapi juga ternyata linier dengan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Ya, kalau kita lihat di sini data menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah itu sangat tinggi, khususnya di makanan dan juga terkait dengan pakaian. Nah, kita juga mencatat bahwa Indonesia itu memiliki jumlah masjid dan musola terbanyak di dunia. Dari SIMAS, Sistem Informasi Masjid di Departemen Agama, itu tercatat lebih dari 600.000. Kalau data manualnya yang dari KUA itu datanya sudah hampir 800.000. Cuma mungkin sebagian belum didaftarkan di Sistem Informasi Masjid di Departemen Agama, sehingga yang terdaftar sekitar 600.000. Ini juga sebuah potensi, karena kita berharap bahwa ekonomi syariah itu juga berkembang melalui masjid-masjid. Kami di sekitar tempat saya tinggal, itu masjid sudah semboyannya bukan lagi bagaimana memakmurkan masjid, tapi bagaimana masjid memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ada yang namanya bank infak, ada namanya zona muamalah, kemudian ada bank sampah, kemudian ada pemberdayaan dan lain-lain, yang itu tujuannya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi di sekitar masjid. Demikian juga kita sudah mengenal banyak pesantren-pesantren yang juga menggarap ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat. Dan kita juga beruntung bahwa kita termasuk memiliki generasi milenial yang sadar atau concern terhadap agama itu paling tinggi di dunia, yaitu 93%. Ini juga menunjukkan bahwa potensi yang luar biasa untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Infrastruktur untuk integrasi ekonomi syariah juga udah sangat-sangat masif, regulator komplit, kemudian semua institusi ada, tinggal sekarang bagaimana ini berkiprah, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi PR-nya adalah tinggal bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Jadi mulai dari koperasi di keuangan, kemudian sosial, kemudian ada beberapa institusi syariah, keuangan syariah yang lain kecil-kecil, BMT dan lain-lain, ini bagaimana itu bisa dikolaborasikan. Nah, ini semangat kita adalah ke sini, sebagaimana dicanangkan oleh Pak Wapres bahwa Indonesia akan menjadi produsen halal terbesar di dunia di tahun 2024. Jadi tinggal setahun lagi, PR kita bagaimana kita mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini beberapa sudah dibahas tadi bahwa kita nomor 4 secara ranking, dan kemudian ada beberapa bidang, finance kita di 6, kemudian halal food di kedua, kemudian modest di ranking ketiga. Sayangnya untuk friendly travel atau Muslim travel kita masuk 10 besar, dan juga media dan recreation itu enggak masuk 10 besar. Ini agak penurunan karena tahun sebelumnya kita masuk di 10 besar. Ini adalah PR kita sama. Nah, menilik kepada potensi ekonomi syariah Indonesia khususnya di halal food, ternyata Indonesia adalah konsumen terbesar di dunia untuk halal food. Ini seiring dengan jumlah penduduk yang besar dan kesadaran terhadap agama juga tinggi, sehingga kita termasuk satu di antara 5 besar, nomor 1 dari 5 negara dengan konsumsi atau konsumen halal food terbesar. Sayangnya kalau kita lihat 5 negara yang menjadi konsumen terbesar itu mostly adalah negara muslim. Tetapi 5 eksporter terbesar di dunia ini bukan negara muslim. Ini adalah waktunya bagaimana kita bisa merebut sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita juga bisa menjadi produsennya. Di bidang fashion atau Muslim wear ini sedikit lebih baik. Ya, Indonesia menduduki ranking ke-5. Kemudian di bidang ekspor ternyata hanya satu yang bukan negara Muslim, yaitu Tiongkok. Tapi sayangnya Tiongkok ini sangat giant. Kalau 4 yang di bawahnya di jumlah itu masih kalah gede dengan Tiongkok. Nah, ini PR kita juga. Indonesia sudah menjadi konsumen modis terbesar, bagaimana kita bisa menjadi produsen juga, eksportir yang besar juga. Tentu sudah ada, sekarang bagaimana mengakselerasi untuk meningkatkan lagi.
Beberapa strategi yang kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mendorong munculnya banyak entrepreneur baru di bidang ekonomi syariah. Kita untuk ranking atau rating mengenai entrepreneurship, kita masih sangat ketinggalan, ada di ranking yang ke-93, bahkan itu kalah dari beberapa negara-negara yang menurut kita itu tidak maju di bidang pendidikan atau di bidang agama, tapi ternyata entrepreneurnya jauh di atas kita. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi syariah melalui munculnya banyak entrepreneur muda. Ini BSI sudah melakukan pemilihan talenta wirausaha muda, kemudian diberikan inkubasi, bimbingan, kemudian bagaimana bisa dikembangkan dan kemudian diduplikasikan. Semoga ini bisa kita kolaborasikan dengan institusi syariah yang lain. BSI sudah memulainya. Kalau melihat dari potensi pembiayaan syariah juga sangat besar, ya. Kalau melihat dari yang menengah saja itu antara 420 sampai 714 triliun. Bandingkan dengan aset perbankan syariah yang juga sekitar 700 triliun, pembiayaan syariah yang belum sampai 500 triliun, sehingga ini harusnya kalau digarap bisa memompa, bisa memperbesar pangsa perbankan syariah ke depan lebih besar lagi. Apalagi kalau kita bisa menggarap sektor yang mikro maupun sektor yang usaha yang lebih besar lagi. Nah, dari tadi yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa melakukan sinergi dan kolaborasi. Karena memang secara jujur harus diakui, ini Pak Putu ini juga pasti tahu, makanya begitu di KNKS itu bagaimana memompa UKM itu melalui berbagai kolaborasi. Karena kalau bank memberikan pembiayaan langsung kepada sektor-sektor yang tadi kita bahas, pertanian, kemudian halal food, kemudian modest, itu termasuk yang secara risiko itu cukup tinggi, uncertainty-nya tinggi, sehingga kita harus menggandeng institusi lain untuk menggarapnya. Misalnya melalui kerjasama dengan debitur besar. Ambil contoh misalnya Carong Pokpan yang besar. Itu membina beberapa peternak, beberapa petambak, kemudian bank baru bisa masuk. Karena ada pembina baik dari sisi manajemennya, kemudian penyediaan sarana produksinya, saprodinya, dan juga mungkin nanti membantu pemasarannya. Dari situ kemudian Bank Syariah akan bisa masuk. Atau yang kedua yang tadi sempat saya singgung adalah membangun entrepreneur muda melalui inkubasi di perbankan syariah. Tentu ini juga harus bekerja sama dengan expert-expert di bidang yang lainnya, baik dari BUMN maupun usaha yang besar. Kemudian juga karena sekarang eranya digital, kita juga bisa kerjasama dengan beberapa marketplace untuk bisa memasarkan produk-produk daripada UKM itu lebih baik, sehingga bank bisa masuk dengan lebih confidence karena track recordnya bisa diterus dengan baik. Lain halnya kalau misalnya UKM itu membuat pembukuan sendiri dan lain-lain, biasanya pembukuannya juga enggak kurang sesuai dengan standar perbankan, sehingga kalau bank masuk menjadi kurang confidence. Secara risiko itu terekspos risiko yang cukup tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh BSI juga, yaitu melakukan pembinaan salah satu modest fashion, kurang lebih 2 bulan dibina, tapi lebih banyak binaannya adalah dari aspek keuangan. Tentu ini akan lebih kuat lagi sinerginya kalau juga bekerja sama dengan beberapa instansi yang expert, misalnya di bidang marketing, expert di bidang penjualan, expert di bidang desain dan lain-lain, pasti impact-nya atau hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, ini slide saya yang terakhir, kunci daripada bagaimana bank juga bisa masuk, itu adalah adanya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Ini kita udah banyak institusi yang concern ke sana, tinggal bagaimana dikolaborasikan. Jadi ada 3 kelompok besar untuk sukses. Satu dari aspek struktural, kemudian manajerial, yang ketiga adalah kultural.
Struktural adalah pemerintah dan regulator. Ini saya rasa tadi disampaikan oleh Pak Judah Agung bahwa BI sangat concern pengembangan ini. Jadi dari pemerintah regulator sudah sangat concern. Pemerintah sudah membentuk KNKS yang ketuanya adalah langsung presiden. Jadi tidak dilakukan lagi secara struktural. Nah kemudian secara manajerial itu bagaimana perguruan tinggi, asosiasi, kemudian yang ekspert di bidang e-commerce, kemudian di bidang marketplace itu bisa mensupport ke sana sehingga kualitas manajerial di UMKM, di halal industri atau ekonomi syariah industri ini bisa baik. Dan harus didukung juga secara kultural, yaitu dari organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Karena jangan sampai kalau kita mendengung-dengungkan ekonomi syariah, ekonomi keumatan, tetapi ketika pengajian-pengajian itu isinya adalah pokoknya kita harus bersabar kalau miskin, kemudian isinya siksa kubur, isinya susah neraka. Rasanya kita juga harus mulai mensosialisasikan adanya aspek muamalah ini porsinya ditingkatkan lagi. Jangan sampai juga seolah-olah dikedepankan anak kecil jangan suka berurusan dengan uang, kemudian pasar tempatnya setan dan lain-lain, itu yang lebih dikedepankan. Harus berimbang antara dunia dan akhirat. Insya Allah dengan kolaborasi tiga komponen tadi, struktural, manajerial, dan kultural, itu maka pengembangan ekonomi syariah Indonesia akan menjadi lebih baik lagi.